Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official lagi, semoga langsung sehat. Berkabar untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah guys. Kalian mau makan apa? Kaisam lagi prepare dinner ya guys ya. Ya ampun. Hari ini bos Kaisam datang dari London ya guys ya. Jadi anak yang Kaisam jaga dari umur 5 bulan ini lagi mau holiday di sini. Jadi mungkin besok Kaisam agak sibuk ya. Ya mungkin yang chat Kaisam mungkin agak slow respon ya guys ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting insya Allah Kaisam tetap balas kok chat kalian. Oke, kita berdoa dulu untuk teman Kaisam yang lagi di rumah sakit, tentunya sehat ya, sembuh semuanya, amin. Teman Kaisam yang masih kesulitan ekonomi juga di sini, terlilit hutang ya, nggak apa-apa, itu adalah kesalahan kita sendiri ya, kita harus terima apapun konsekuensinya, termasuknya termination. Tetap move on lagi, cari majikan lagi, kerja lagi. Teman Kaisam yang lagi bahagia juga jangan lupa bersyukur. Oke, tuh kan Kaisam tuh mau bahas ini, akhirnya kesergap kan. Ini sebenarnya Kaisam udah tahu nih dari dulu-dulu ya guys ya, dari teman-teman Kaisam yang jadi anak paper di luar. Ini modus kayak ini sebenarnya banyak guys, cuma baru digerebek nih. Ini gara-garanya di TVB ya, yang kemarin itu ngomong, Kaisam itu TVB ada kartu murah yang dijual sama Loyanka untuk ditukar makanan. Itu kartu apa Kaisam? Ya ini. Jadi guys, di Hongkong itu ada beberapa kartu. Ini kerjasamanya dengan Pak Shop ya biasanya, yang kita sebut pakai itu. Nah, biasanya kartu ini itu untuk pemberian subsidi makanan aja yang diberikan kepada kayak nenek-nenek. Itu biasanya kalau di Indonesia tuh kayak paripurna TNI gitu guys. Nah, di Hongkong juga ada. Itu dikasih card ya guys ya. Dan termasuknya asidilum atau pengaju pengungsi atau pengaju paper. Itu biasanya dikasih card, food card ya guys ya, atau kartu. Itu bisa kita gunakan untuk membeli bahan makanan dan makanan di Pak Shop. Itu nilainya setiap bulannya dikasih 1.500 coy. Tapi itu nggak boleh dibelanjakan selain makanan. Jadi kamu boleh beli roti, beli beras, minyak, Coca-Cola, itu boleh. Tapi kalau kamu beli sabun cuci, biopasoy, itu kartu itu menolak untuk membayar guys. Nah, ini juga harus belinya di Pak Shop atau dipakai. Nggak boleh di Waihong, nggak boleh di tempat lain. Nah, ini makanya kenapa teman-teman kita yang overstay sudah tertangkap. Dia pengen tetap hidup di Hong Kong, mendapatkan bantuan pemerintah Hong Kong, yaitu tadi dengan pengajuan paper, walaupun kita tahu warga Indonesia itu pasti akan ditolak. Tapi karena mengajukan ini supaya mendapatkan izin tinggal lebih lama, ya ini makanya banyak motif yang dilakukan oleh teman-teman kita ya guys ya. Tanggal 19 Oktober ya hari ini ya, ini ditangkap di Jordan guys. Ini atas laporan media, laporan masyarakat tentang penggunaan kartu food card ini disalahgunakan. Ditangkap guys, tersangkanya ada 6 orang ya guys ya. Satu wanita lokal, ini umurnya 50 tahun, ini warga Hong Kong tapi dia lagi kabur guys ke daratan Cina katanya. Nah, 3 orang pria ini dari Asia Selatan termasuknya, berarti ya Bang P, Bang B ya. Ini bukannya orang Indonesia ya, kalau Indonesia itu Asia Tenggara ya guys ya. Terus orang lokalnya juga. Nah, ini ditangkap dikarenakan apa? Dikarenakan menampung kartu food card itu dibeli dengan 60% harga aja. Jadi di dalam card itu kan 1.500 ya jatah dari pemerintah. Nah, si sindikat ini membayar ke orang itu sebesar 850 sampai 900 dolar. Jadi diuangkan gitu guys. Jadi kan kalau misalkan sudah berbentuk uang kan kita mau beli apa aja bisa gitu. Padahal harganya lebih murah. Nah, ini ada sindikatnya untuk menampung kartu itu guys. Nah, ini profitnya, keuntungannya sindikat ini bisa menghasilkan 100.000 dolar Hongkong dalam 1 bulan. Gila cuy, 200 juta. Contoh nih, teman-teman kita nih dari Indonesia yang punya kartu card, itu food card. Ini nih, saya bosen belanja di Pakar terus, saya juga butuh duit, ya kan? Jadi dijual nih sama sindikat, dapat tuh 850 sampai 900 dolar, ya kan? Nah, nanti si sindikatnya ini cuma memberikan nota kalau misalkan ini nih sudah dicairkan dalam bentuk makanan. Nah, nanti notanya ini diserahkan kepada pemerintah sebagai laporan. Nanti dapat subsidi lagi. Begitu guys siklusnya. Nah, ini sindikatnya bekerja sama dengan Yokfong, dengan apotek. Jadi makanan yang sudah dibeli nih dari Pak Shop, ini kan ada Coca-Cola, ada minyak, ada apa, dijual lagi melalui Yokfong. Ini dikasih diskon 30%. Jadi Yokfongnya juga mendapatkan untung tuh guys. Dan manajer Pak Shopnya ini juga kena dalam bentuk konspirasi. Aduh, apa guys yang menyebabkan ini? Money. Mereka nih nyimpen barang-barangnya nih di tempat
di sekitar situ pemukiman di Jordan itu. Jadi dijadikan gudang ya guys ya. Jadi ada Coca-Cola tuh, ada minyak dan lain-lain ya. Tadi tuh memanfaatkan teman-teman kita yang pengen dijadikan uang itu. Aduh. Disita barang bukti ya guys ya, uang tunai senilai 130.000 dolar Hong Kong, ya sekitar 260 juta, sama barang bahan makanan di dalam gudang tersebut yang kalau dijual itu senilai 14.000 dolar Hong Kong, sekitar 28 juta. Nah ini akhirnya terbongkar. Ya inilah, borok ya guys ya, ditutup-tutupin, ya akan kebongkar juga. Siapa yang untung? Ya mereka, sindikat. Yang rugi siapa? Ya kita, pemegang card. Otomatis ini sudah ada listnya nih. Awas nih kemarin-kemarin yang jual kartu food card, hati-hati tuh, lagi diincar polisi. Jangan sampai letter kamu saat laporan ke polisi dicabut dan kamu gagal untuk diperpanjang papermu dan akhirnya disuruh deportasi. Amin Kak Isam, amin. Semoga teman-teman kita dideportasi aja. Iya ya, karena apa? Karena mereka ini sudah diberikan kepercayaan ya guys ya oleh asosiasi sosial internasional, di mana dana bantuan tersebut ya memang untuk membantu mereka membeli makanan. Tapi karena mereka ini curi-curi kerja di luar ya guys ya, jadi ya gitu, nggak bisa mensyukuri apa yang pemerintah itu bantu. Akhirnya apa? Akhirnya pelanggaran ya guys ya. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita mau sampai kapan numpang di Hong Kong ya cuy. Ini bukan tempat tinggal kita, ini bukan negara kita ya kan. Mau nggak mau, kapanpun Hong Kong akan memberikan kebijakan kepada kamu pengaju paper, walaupun kamu bertahun-tahun hidup di Hong Kong, akan ada masa di mana kamu dideportasi kembali ke Indonesia ya. Jadi buat kalian nabung nih untuk beli tiket pesawat. Suatu hari pengajuan papermu ditolak, kamu punya uang tiket pesawat sendiri dan cepat untuk pulang daripada kamu harus dipenjara dulu, ya kan? Aduh, udahlah guys. Sesusah-susahnya kita ya wis kita tinggal di Indonesia aja ya. Kerja di sana, usaha, jual grosir atau apa ya. Daripada kita di sini jadi pengangguran gitu, kelantang keluntung nggak jelas ya kan. Setiap hari kita butuh makan, ya kan? Masa kita harus menyedihkan seperti ini hidupnya? Kalau kamu takut pulang ke rumahmu, migrasi. Kemana? Kalau kamu dari Jawa Barat, kamu tinggal di Jawa Timur, merantau di sana, kerja di sana, yang orang lain tidak tahu mukamu, mulai hidup dari sana dari awal. Yang penting di Indonesia, kali aja kalian di sana ketemu jodoh, menikah, ya kan? Nobody knows, nggak ada yang tahu. Oke, buat kalian hati-hati ya guys ya, buat kalian yang sudah dipercaya oleh asosiasi internasional ini, yang manfaatkan kalau kartu makan ya udah untuk beli makan sendiri gitu ya. Jangan dijual kepada sindikat walaupun kamu butuh uang gitu. Karena apa? Karena itu ya tidak boleh melanggar. Kena hukuman kayak Sam, ya jelas ya. Kalau misalkan kalian ketahuan ya kalian akan kena sanksi lah. Jadi buat teman-teman Kaisam juga yang pekerja migran normal ya, yang mungkin teman kalian itu paper dan punya kartu ini terus iming-iming ke kalian, saya jual kamu loh, kamu bayar saya 800, kamu boleh belanja semua makanan dipakai. Say no ya guys ya, maaf ya, saya takut gitu. Oke? Jangan kasih ruang kepada mereka untuk melakukan pelanggaran di negeri orang. Karena apa? Biarkan saja mereka yang melanggar gitu. Ya kita tetap dengan pekerjaan kita. Oke, kasus ini lagi masih diselidiki polisi ya guys ya, dan apa namanya belum dijatuhi hukuman. Oke, buat hati-hati aja buat kita ya guys ya. Nah, pilihannya kepada kalian. Kalian masih mau bekerja dengan gaji 4.870 atau kalian mau pengajuan paper yang hanya dibantu pemerintah 1.500 aja. Tapi kalian nggak boleh kerja. Saya emang nggak mau Kaisam, saya mau kerja aja. Good. Semangat guys, merdeka. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.